hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari tegakkan solat, sambut kemenangan. Solat sukses, negara sukses. Nah, ingin Indonesia kau sukses, sukseskan solat se-Indonesia. Tapi pemerintah tidak ada program itu doh. Maka solatlah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi sebagai wasiat. Sebelumnya Nabi lemah, maka solat akan menguatkan hubungan dengan Allah. Hati akan tetap kuat, hati akan tetap yakin dengan Allah. Motivasi janji-janji Allah akan diimani. Segala sesuatu nantinya akan merasa kecil ketika kita bersandar kepada Allah Subhanahu. Ketika kita takbir Allahu Akbar, ketika itu semuanya kecil. Allahu Akbar, Allah maha besar dari pekerjaanku, Allah maha besar dari profesiku, Allah maha besar dari segalanya, Allah maha kuat dari ente-ente yang menggertak-gertak agama ini. Allah segalanya. Makanya dalam jihad itu takbir Allahu Akbar, di situ langsung bergejolak jiwa para pejuang dan nampak musuh itu kecil-kecil di mata mereka. Dan kekuatan milik Allah, kehebatan milik Allah, kemenangan milik Allah. Mereka-mereka itu diazab melalui tangan-tangan pejuang. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, apa judul ceramah kita? Isra dan Mi'raj Madrasah Pejuang Islam. Isra dan Mi'raj Madrasah Pejuang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, summa a'rajahu ila sidratil muntaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nahnu nashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala man ittaba'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian takrim wal ihtiram kepada pengurus masjid, tokoh-tokoh yang hadir, semua kita yang hadir. Mudah-mudahan jadi pahala sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, peristiwa Isra wal Mi'raj adalah salah satu mukjizat Nabi. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj adalah mukjizat. Mukjizat adalah amrun khariqun minal 'adah, yaitu perkara yang di luar standar kebiasaan, peristiwa luar biasa, maka disebut amrun khariqun minal 'adah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kalau sudah bicara mukjizat, maka perkaranya perkara di luar kemampuan kita. Nabi membelah bulan, Nabi banyak hal mukjizatnya, dimasukkan tangan ke dalam air, kemudian ketika itu air jadi banyak. Kemudian suatu hari dalam perjalanan perang sudah habis makanan, tinggal sisa-sisa roti di kemah-kemah para sahabat. Maka ketika itu datanglah sahabat mengeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar punya usulan, ya Rasulullah, bagaimana kalau roti itu, sisa roti itu dikumpulkan dan engkau mintakan kepada Allah. Dilakukan. Roti tadi sudah kenyang, orang makan semuanya, rotinya nggak habis.
Itu namanya mukjizat. Mukjizat amrun khariqun minal 'adah. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, karena dia mukjizat, maka kalimat yang layak untuk persoalan-persoalan yang luar biasa itu adalah kalimat subhanallah. Jangan salah pasang. Ya nah, kalau nampak sesuatu yang luar biasa, kalimatnya apa? Subhanallah. Kalau nampak nikmat datang, berita gembira, jangan salah pasang. Nanti suami pulang, innalillah, kacau juga ini. Ya nah, jangan salah pasang ini. Ya, jadi cocokkan semua kalimat sudah ada. Masya Allah, subhanallah, ya nah, alhamdulillah. Terus innalillahnya kapan? Ketika mendengar musibah. Ya nah, dulu Timur Leng dia datang pada si Juha. Ya Juha, khalifah-khalifah sebelumku, khalifah-khalifah umat Islam ini banyak gelarnya. Apa gelarnya? Mu'tasim billah. Banyak mutawakkil billah. Nah, kalau saya ini apa cocoknya? Apa jawab Juha ketika itu? Nasruddin Hoja, bukan Juha, Nasruddin Hoja. Apa jawabnya? Seorang ulama itu. Jawabnya, untuk engkau yang cocok, a'udzubillah. Apa maksudnya itu? Itu kapan dibaca itu? Jangan salah pasang. Kalau nampak setan kita baca apa? A'udzubillah. Maka ketika Timur Leng tanya, apa gelar yang cocok untukku? Yang lain mutawakkil billah, yang lain mu'tasim billah. Kalau aku apa? Untukmu yang cocok a'udzubillah gitu. Pakai billah juga. Jadi jangan sampai suaminya pulang baca a'udzubillah. Baik, ikhwah yang dirahmati Allah, maka kalimat yang cocok untuk peristiwa Isra wal Mi'raj, subhanallah. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Luar biasa ini. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi disuguhkan satu susu. Ini dia. Satu khamar. Anda ada sini. Miras. Ketika disuguhkan tuak dan susu, mana yang dipilih oleh Nabi? Dipilih ketika itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam susu. Apa kata malaikat pada Nabi? Laqad hudita, engkau telah memilih hidayah dan engkau telah memilih kebaikan untuk umatmu. Nabi memilihkan susu untuk umatnya, bukan miras. Tapi Bapak Presiden memilihkan untuk rakyatnya. Saya tanya aja. Ini bedanya, paham? Berarti apa? Nabi nggak mau terima miras, tolak miras, maka miras diharamkan, ya nak. Peminumnya dicambuk 40 kali. Kalau peminumnya saja dicambuk 40 kali, bagaimana orang yang melegalkannya? Berapa cambuknya? Kalau yang melegalkan saja sidang jemaah, kalau yang memulai menanam, memeras, kemudian fermentasi, seluruh unsur yang terkait itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengangkutnya, tukang panggulnya itu dilaknat. Nah, bagaimana dengan orang yang mengeluarkan perlindungan hukumnya? Gimana? Anda tak campur. Kalau yang meminumnya dilaknat, yang melegalkannya kita pilih susu sesuai sunnah Nabi. Ambo tadi baru masuk ditawari teh talua. Teh talua Ustaz. Kecik ambo sedikit bermasalah. Ambo minta susu.
Rupanya pas lo Isra dan Mi'raj. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, apa judul ceramah kita? Isra dan Mi'raj Madrasah Pejuang Islam. Isra dan Mi'raj Madrasah Pejuang Islam. Siap jadi pejuang? Siap? Nah, kita kaji Isra dan Mi'raj sebagai madrasah. Peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada tahun duka cita, Amul Huzni. Meninggal benteng dakwah Nabi Abu Thalib. Setelah Abu Thalib meninggal, maka keamanan dakwah tidak lagi terjaga di Mekah. Nabi di mana-mana dibuli, di mana-mana ditolak, dijahilin oleh kafir Quraisy. Kenapa? Abu Thalib sudah tiada. Hilang benteng, hilang backing dakwah. Kemudian meninggal istri, belahan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, donatur dakwah. Jadi hilang donatur dakwah, hilang istri, hilang cinta, hilang kasih sayang. Kemudian hilang. Jadi Nabi menghadapi kehilangan kekuatan di rumah tangga, internal. Di pos dakwahnya, di posnya kehilangan kekuatan. Di luar, di eksternal, kehilangan benteng. Jadi di mana-mana Nabi dalam posisi lemah. Di dalam rumah sedih, di luar juga sedih. Kemana-mana dibuli orang. Selama ini yang melindungi Abu Thalib. Maka Abu Thalib itu nanti orang yang azabnya paling sedikit, paling ringan. Oh, jadi ringan azabnya. Ringan azab. Bagaimana ringannya? Diambil bara api neraka, diletakkan di telapak kakinya, mendidih otaknya, berasap kepala itu baru-barunya ringan. Cobalah bekau di rumah gak sampai ketek. Ya nah, itu yang paling ringan. Bara sok kepala itu paling ringan tuh. Mendidih otaknya. Abu Thalib. Meninggal kedua-duanya, dakwah terhenti, dakwah melemah, perjuangan mulai kandas. Nabi galau. Di mana-mana dibuli orang, kehormatan sudah terancam. Dalam kondisi seperti itu, maka Allah memberikan kekuatan baru kepada pejuangnya. Kenapa? Karena dakwah itu di mana-mana dimusuhi, dakwah itu selalu dimusuhi. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa sayatinal insi wal jin. Dengan demikian kami jadikan pada setiap nabi itu musuhnya dari kalangan setan manusia dan setan jin. Ya nah. Jadi kalau dakwah aku musuhnya dua. Setan manusia cek, setan jin cek. Ya nah, kalau yang lain mungkin tidak banyak musuh, tidak ada setan manusia. Ya nah, kok setan manusia lebih dulu disabui daripada setan jin dalam dakwah. Ya nah, setan manusia lebih berbahaya untuk dakwah daripada setan. Ya nah, pernah hendak pendakwah dipenjarakan oleh setan jin? Ada para gerombolan tentara jin menangkap ulama, ada. Terus ada setan jin, barisan setan jin namanya sekian-sekian untuk menangkap ulama, ada. Yang ada itu setan apa? Capek banget, nambah tanya. Gawat. Sayatinal insi wal jin, setan manusia dengan setan jin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dimusuhi di mana-mana. Maka ketika itu Nabi harus ditarbiyah, dimantapkan posisinya, dimantapkan jiwanya. Maka datanglah ketika itu utusan Allah Jibril, lakukan perjalanan religius. Apa? Perjalanan proses. Anda galau, solusinya perjalanan religius.
Apa perjalanan religius? Perjalanan dari masjid ke masjid. Apa perjalanan religius? Kalau salah mau ke kemana Pak? Kata pelau. Hah? Kan mau di box. Ayo, ya parah. Bila sudah. Bako Ustaz minum susu tarui, sunnah. Sunnah Isra Mi'raj. Nah, dan salamuku disangko minum madu sen sunnahnya. Minum madu susu kok sunnah Isra Mi'raj. Nah, madu yang sunnah itu madu asli. Nah, madu asli kita bagi dua. Di Nanciye dia bawa ke rumah pecah piring. Aku dah lun kahwin lu semangat kelak. Proses lalu cik lah ya. Lah rasa kayu lu yang kedua. Baik sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka Nabi melakukan perjalanan religius dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu dia, dari masjid ke masjid menghadap Allah. Itu dia. Paham? Solusi kehidupan kita itu mengatasi masalah, apapun masalah Anda. Ambo ya Ustaz, kalau masalah ambo orang rumah ambo kamu saji. Baju ambo dibungkui hanya nak ada tampek lalok lah, ambo cari musaji. Betul. Rasa sesuai aja sunnah. Ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Namun dalam perjalanan itu diproses. Nabi dicuci dulu dadanya, kembali dicucikan dadanya. Setelah itu dibawa. Ada khilafiyah riwayat. Satu mengatakan dari rumah Ummu Hani, yang satu lagi dari Masjid Haram. Keduanya tidak perlu khilaf, dari rumah Ummu Hani ke Masjidil Haram. Ya, ke Masjidil Haram, naik terbang dengan buraq. Buraq itu binatang tidak berkepala wanita. Mode buraq di Piaman, kampung ambo, kampung Pak Jadi juga. Di kampung ambo burak pakai jilbab. Tidak ada riwayat yang menjelaskan buraq berkepala wanita, nggak ada. Namun kata misionaris, terjadi perundingan di Eropa dahulu untuk menghina Islam. Di Jerman, maka orang-orang yang tidak setuju dengan Nabi melakukan poligami, Nabi beristri lebih dari satu, maka Nabi sementara pendeta-pendeta tidak boleh kawin, ya nah, pendeta tidak boleh kawin, sementara Nabi dan istrinya lebih dari satu orang, akhirnya dihinalah dengan gambar kuda berkepala wanita, nafsu kuda terhadap wanita. Ya nak, sementara wanita tu, ya nak laki-laki kuat tu, nak ketujuh dia, ya nak, iya, malu ah. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang jemaah, kemudian Nabi naik mengendarai buraq. Buraq itu binatang kecepatannya seperti kilat, namanya barkun. Barkun itu artinya kilat. Namakan buraq binatang kecepatan kilat. Oh, seperti kilat. Dari ini Ibnu Firnas punya ide membuat pesawat terbang. Maka muncullah pesawat terbang di dunia, hasil dari terinspirasi dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi penemu pesawat itu orang Islam, namanya Ibnu Firnas. Maka di negara lain ada namanya Firnas, perusahaan terbang itu Firnas. Di Indonesia enggak. Enggak, tapi dulu di Indonesia kalau ada nama pesawat apa? Buraq. Enak. Alah enggak ada lah. Dari Buraq lah turun lambek seketek Kamar Pati. Kamar Pati lambah jo lah Mandala nama lain. Sudah tu? Labih. Singo sudah tabang. Baik sidang jemaah rahmat Allah.
Berangkat Nabi sampai di Masjidil Aqsa. Ini amanat kepada para pejuang Masjidil Aqsa, aset umat Islam. Bertanda Allah serahkan, amanahkan kepada Rasulullah Masjidil Aqsa. Itu pertanda seluruh nabi-nabi itu adalah muslim. Nabi semuanya beragama Islam. Orang Yahudi tidak bisa mengklaim itu masjid mereka. Kalau dia tidak mau masuk Islam, keluar haknya dari Masjidil Aqsa. Nasrani tidak bisa mengklaim. Kenapa? Kalau selama mereka tidak terima Islam, keluar dari Masjidil Aqsa. Kenapa? Semua nabi ngumpul di Masjidil Aqsa. Nabi sholat, memimpin mereka sholat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pertanda mulai generasi pertama Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, generasi serangkai, misi sama, tujuan sama, perjuangan sama dengan satu imam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lah paham? Maka di situ amanat perjuangan, tarbiyah perjuangan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, perjuangan nabi-nabi sebelumnya tidak selesai. Berapa jumlah nabi dan rasul? 120.000 orang. Berapa? 100. Banyak atau saketek tu? Banyak atau saketek? Ada orang korupsi di situ. Itu nabi itu, enggak politikus tu dah. Bukan polientikus tu. Ya, itu nabi. Tidak korupsi, dari hati yang bersih, otak yang cemerlang, gerakan yang teratur. Mereka memperjuangkan Islam. Mereka berdakwah siang malam, memikirkan umat, hanya mencari ridha Allah Subhanahu. Itu pertanda apa? Pertanda dakwah ini mega project dari Allah Subhanahu. Pertanda Islam ini mega project dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menghabiskan tenaga 120.000 nabi. Pakar-pakar Islam itu 120.000 orang. Jadi sidang jemaah, ini harus jadi urusan utama kita. Islam dan dakwahnya mesti menjadi urusan dakwah kita, urusan kita, utama kita. Anda jadi wali kota, urusan utama Anda Islam. Anda jadi Pak Camat, urusan utama Anda itu menegakkan Islam. Anda jadi Pak RT, urusan utama Anda itu menegakkan Islam. Anda jadi presiden, urusannya menegakkan Islam. Bukan Anda jadi menteri, urusan utama Anda menegakkan Islam, mendakwakan Islam, bukan menghapus pelajaran agama dari madrasah, dari sekolah. Ini nauzubillah. Sebenarnya penghapusan ini, ya nak, orang takut memakai agama nanti diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Itu mangko agama dilangan. Tujuannya apa? Ketuhanan yang itu apa tuh? Enggak, patang tuh program tuh. Tuh yang RUU HIP tuh, yang HIP tuh tuhnya. Le paham? Trisila, Ekasila, programnya jalan. Menghapus agama dari madrasah dan sekolah, diganti nanti dengan Tuhanan, ketuhanan yang berkebudayaan. Itu programnya jalan. Paham? Lambek bana. Lagi orang kau hapus adanya. Dalam mewakili. Bismillah. Dia tidak paham juga acara Tuhan karena itu. Benar? Lah paham tuh. RUU HIP ditolak, oke. Trisila, Ekasila ditolak, oke. Kan Bapak Megawati yang mengatakan ketuhanan yang berkebudayaan. Maka dihapus pelajaran agama itu, diganti dengan kebudayaan-kebudayaan. Lahirlah nanti generasi ketuhanan yang
Alah. Disangkonya wak aku andi lo pada tukang saluang le. Kena. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyelesaikan berkumpul dengan para nabi enggak menyelesaikan tugasnya, tugas diselesaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup nabi. Berangkat dia menuju langit. Langit pertama diketuk. Assalamualaikum kata Jibril. Waalaikumsalam. Siapa? Jibril. Waman ma'ak. Kamu dengan siapa? Muhammad. Awalakad bu'is. Apakah dia dipanggil, diundang? Ya. Dia tidak bisa, ada prosedur. SOP itu. Enak. Kan di pare sosial dan tiba kok. Jangan-jangan kau pemain. Kata, silakan. Masuk langit pertama, jumpa seorang tua. Ini siapa Jibril? Oh ini bapakmu Adam. Oh ini bapak, salam loh. Abdun saleh wa nabiun saleh, didoakan oleh Nabi Adam. Nabi Adam ketika melihat ke kanan dia tersenyum. Ketika melihat ke kiri dia menangis. Kenapa? Tanya kenapa ya Jibril seperti itu? Karena ketika dia melihat ke kanan, nampaklah cucu-cucunya sebagai ahli kanan, ahli surga. Ketika dia melihat ke kiri, banyak loh. Siapa ini mereka? Ahli neraka. Sedihnya. Kok banyak loh masuk surga, masuk neraka. Sidang jemaah, maka yang ashabul yamin adalah ahli surga. Nah, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa bertanggung jawab akan tergadai, akan digugat, akan dituntut dengan seluruh perbuatannya. Illa ashabul yamin, kecuali aliran kanan. Aliran kanan selamat. Aliran kiri bukan disiko, aman kok. Mana kalau aja lihat. Aman. Ashabus shimal, ashabul yamin. Terus terdengar ketika itu lalu lewat roh, berkomentarlah. Apa perkataan Nabi Adam? Ruhun khabithun kharajat min jasadin khabith. Roh yang buruk keluar dari jasad yang busuk. Wa ruhun tayyibun kharajat min jasadin tayyib. Dan roh yang baik keluar dari tubuh yang baik. Hati-hati ini, ada pembusukan jasad dan ruh. Ya nak, pembusukan jasad dan ruh. Jaga halal dan haram, makanan dan buatan, perbuatan, amal-amal, hati-hati. Hentikan sudah. Hentikan sudah. Tidak ada sok-sok mantap dalam hidup kau lain. Ya. Ambo mabuk 5 botol biasa dembonya aja. Apalah yang biasa sebentar mati mulai mabuk 5 botol tarwi. Kalau mabuk nak lawan orang Arab dah. Orang Arab tu mabuk nyoba candy, nak botol dah. Itu candy. Ketika saya datang ke Timur Tengah di tahun 95, itu di tepi jalan tu banyak candy. Orang Arab tu masih punya candy. Candy tanah itu air jadi sejuk dalamnya. Candy tu kadang awak botol baloki lah. Awak kau minuman awak pakai loki tak? Masukkan ke loki, kita minum. Urang kuah. Awak minum saloki mabuk, itu sabotol. Urang minum sakendi, mabuknya nama dia awak mana dah? Kau ada awak ndak? Mabuk indaknya orang bergertak loh. Malah ada orang mabuk ke Bagak. Tahun 93 ambola baca kak orang mabuk 9 orang di kampung Melayu. Silakan bapak-bapak pergi ke kantor Kodim, ada nama bos tu. Sepanjang korang biar dulu. Bosan tuang 9 orangnya. Orang mabuk lo ke Bagak. Indah. Inyo setagak main pempa tu Bagaknya. Wajak siapa culari? Panik itu. Alah.
Lah balik parang lo mah ibu susah balik parang kok. Panjang lo rambut mo tahun 93 kok. Bentuk punah ketika tu. Iya. 93 malantun ladiang di punggung kok. Tanya nak orang. 93 malantun ladiang di punggung. Pisau tu permainan ambo tu. Tapi kini kau lebih muda lo mau porto 93 tu bentuknya. Kau nak nak. Bismillah. Zaman kini kau kalau ndak awak mau muji diri awak, sial itu darah roh orang lain. Jangan darah orang lain tu ingin menjatuhkan awak asadnya. Salah lagi ada kesempatan penggunaan lah. Ya. Baik sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka ketika itu dikata Nabi Adam, ruhun khabisun kharajat min jasadin khabis, roh yang berbau busuk keluar dari jasad yang juga busuk, haram membusuk. Kemudian ruhun tayyibun kharajat min jasadin tayyib, ini amanat Nabi Adam, ruh yang baik keluar dari jasad yang terjaga dengan halal. Terus Nabi naik lagi ke langit yang kedua, ketemu Nabi Isa dan Nabi Yahya, dua sejoli sepupu Nabi terakhir dari Bani Israel, cucu Imran. Maka ada surat namanya Ali Imran, cucunya ada dua. Kenapa Ali Imran jadi nama surat? Padahal dia itu bukan Nabi, keluarga Imran. Karena dia punya menantu Nabi Zakaria, punya Nabi dua cucunya, yaitu Isa dan Yahya, penutup Nabi Bani Israel. Sedangkan Muhammad penutup Nabi dari bangsa Arab. Paham? Paham pun nak paham? Kalau nak paham, dong boleh paham. Nah, sidang jemaah rahmat langit ketiga, ketemu orang ganteng sedunia sepanjang sejarah. Siapa itu? Yusuf alaihissalam. Coba bayangkan kegantengan Nabi Yusuf kok, nampak di ibu-ibu tak panah, dicancang-cancang jari ke bawah ke lantai ketika ndak terasa sakit dia dah. Awak setiap pulang ke rumah sakitnya tidur rumah awak apa gitu. Cobalah, sok mantap mana awak sok gagah. Jadi parah awak tu. Alah tipu lo di rumah, mangko berang senyo. Ya nak sakit hati jadi awak. Ikut Nabi Yusuf, badarai-darai jari ibu-ibu ke bawah, ndak ada lantar so sakit dah. Tipu dia awak. Pulang awak ke rumah sakit je tidur rumah jadi awak. Ya parah awak. Ya. Didoakan oleh Nabi Yusuf, Nabi naik ke lantai keempat. Langit keempat, Nabi Idris alaihissalam meninggal di lantai keempat, nyawanya dicabut di langit yang keempat. Ketika itu dia diberi Allah kelebihan, dan ibadah Nabi Idris ini senilai ibadah orang sedunia. Solat dia sebanyak solat orang sedunia. Seluruh amal orang sebanyak itulah nilai amal Nabi Idris. Tapi dia masih minta panjang umur. Datang Nabi ke malaikat rahmat, tolong sampaikan kepada malaikat maut, tangguhkan ajalku, aku ingin menambah ibadahku. Sudah banyak ibadah kau Nabi Idris, tapi tolonglah aku ingin ibadah lagi. Itu yang minta panjang umur untuk ibadah. Awak kadang-kadang tak jaleh dah tujuan hidup kau dah. Minta lu umur panjang. Ya Allah, kau dapat panjang semua dak ya. Dia talak umur 200 tahun. Minta panjang je. Dia talak 200 tahun. 100 tahun ala ditiduan orang, 100 tahun ni tidur. Dia talak. 100 tahun tidur nak talak berjalan, dia talak. Dia mau boleh hari seikhlas, mau kau mati ikhlasnya lagi tu. 100 tahun lah. Jadi umur tu yang awak minta tu umur yang bermanfaat. Ya nak? Ya Allah, panjangkan umurku jika itu terbaik untuk akhiratku. Ya apa? Panjangkan umurku jika itu terbaik untuk akhiratku. Kau nak? Baru minta panjang aja hitam. Yole lama je dunia aku lain. Salero kau nak mau muda, nak mau tua. Salero nak nama badan bisa tua dan salero
Ada mak-mak papa mengecek lah tua, ambo sudah aku ambo berhenti makan randang lai. Ada? Nak lama randang lai do. Ada benda tu? Sehingga tak kicuh anak muda ketika tu. Orang pergi baralek. Nyo hidangkan di meja, dia kerana nyo orang tua, pak si buat mengenal lagi meja, dihormati. Yang lain ambil seorang hidangan Perancis. Nak nampak kok? Baik hidangan di meja. Segala macam sambal do makannya. Ada lo anak muda dan cerdas. 5 sampai 22 kini kok. Nampak kursi cik dekat apak tu. Sikulah lah do sadonyo. Duduk setun pak, duduk pak, mitam. Duduklah. Mitam. Wang anak wang kau nak awak di mana? Kau nak mitam Alah olah dia olah lo pak tu kok. Kali kawan nak hitam dia kau kadang pakai panggil mau uniang aja lah, mak apa kau hitam abang mau uniang. Abang mau uniang katalah dulu nya. Alah makan situ. Mak apa kau sebentar mak sudahnya lah. Dari tadi makan. Angkam kalah. Bagus pak. Sudah aja mak. Hitam bagus sudah aja, uniang sudah aja. Alah kalah. Ya, tahu ya. Sedang makan manggu-anggu apa? Iya. Batu pak, baru suruh kau hitam baca salib pak, anggu hitam kau. Yo, tekana jambo. Awak masuk mudo kau salero lapeh. Sadonyo lalu dah awak. Kalau lah tua kau nak talok lai, karandak lai tapi nak talok. Tu, you tadi tu mau ke dagiang kau ada mau nak talok ada mau dah. Dagiang li pupuh ada nak mudo kau. Dagiang tadi kan nak talok. Tu banyak. Ya lah mau kunyah nak talok mau letak situ lihat je. Tu mangko bertanya ke orang. Yo, jadi dia no saya, dia buang-buang saya bertanya dulu. Nak sedang barang bermasalah kadang-kadang. main serobot-serobot. Dia lupa bermasalah orang. Baik, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ketika itu Nabi Idris ketika itu dicabut nyawanya, kata malaikat rahmat, kalau begitu engkau ngomong langsung ke malaikat maut. Di mana dia? Di langit yang keempat. Ikut dengan kami, dibawa ke langit yang keempat. Tunggu sini Nabi Idris, aku cari malaikat maut. Aku pertemukan dengan engkau. Dicari ke malaikat maut. Saya ada pesan begini, pertemukan engkau dengan Nabi Idris. Ada apa? Dia minta nyawanya ditangguhkan, umurnya diperpanjang. Kata malaikat maut, gak bisa. Saya sekarang lagi ini nih, mencari dia. Di mana dia? Dia di langit yang keempat. Ini bersama kami tadi. Subhanallah. Ajaib, Sesuatu yang ajaib itu subhanallah. Kenapa? Aku ini sedang galau. Diperintahkan Allah mencabut nyawa Idris di langit yang keempat, sementara dia tinggal di bumi. Aku panik. Bagaimana aku membawanya ke langit yang keempat? Tapi sekarang waktunya datang, dia pun sudah ada di langit yang keempat. Subhanallah. Mana dia? Selesai masalah malaikat maut. Dicari, minta tangguh, dicabut nyawanya. Jadi kematian itu di mana dijanjikan, kita akan tetap ke sana. Ya, tidak bisa mengelak. Ya, nak doa-doa saja terus dengan husnul khatimah. Ya, Allahumma nas'aluka husnal khatimah. Rabbana inna nas'aluka husnal khatimah. Maksudnya apa itu? Husnul khatimah, mati di tempat mulia, dalam pekerjaan mulia, kemudian dalam bermasalah, tidak dalam keadaan bermasalah. Berangkat sidang jemaah yang dirahmati Allah. Nabi naik ke lantai yang kelima, ketemu Nabi Harun. Langit yang keenam ketemu Nabi Musa. Ke langit yang ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah nabi yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abul Anbiya, bapak para nabi itu Nabi Ibrahim. Ibrahim punya 2 anak, yang Ismail keturunannya adalah bangsa Arab. Yang satu lagi Ishak keturunannya Bani Israel. Maka sidang jemaah,
Yang Bani Israel penutupnya Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Yang keturunan Ismail dari bangsa Arab penutupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Pertama, litaqwiyatil iman. Untuk menguatkan iman. Seorang aktivis jika menghadapi masalah, maka dekatkan diri pada Allah. Seorang pejuang jika ada masalah, dekatkan diri kepada Salahuddin Al-Ayyubi akan menaklukkan Palestina. Di zaman dia pembebasan Palestina, tengah malam Salahuddin memeriksa semua tenda-tenda para pejuang. Maka dilihatnya yang solat malam. Kemudian yang solat malam ini dicatat oleh Salahuddin, nanti dijadikan di barisan pertama. Terus yang banyak tidur kurang ibadah di barisan belakang. Di barisan belakang. Disinilah datangnya kekalahan, kata Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, pejuang kalau ada masalah, dekatkan diri kepada mantapkan tauhid. Ya, mantapkan tauhid, menguatkan. Selama ini Nabi merasa lemah dengan perginya Abu Talib. Kalau Abu Talib, kekuatan Abu Talib hilang, maka kekuatan dakwah tidak boleh hilang. Artinya apa? Hilangnya orang kuat Abu Talib, maka ada yang maha kuat, itu Allah Subhanahu. Hilangnya cinta istri, ada yang maha mengasihi, yaitu Allah Subhanahu. Apa yang hilang? Semua ada pada Allah. Jangan hiraukan, jangan lemahkan semangat, jangan galau dengan kehilangan unsur dunia. Semuanya ada di sisi Allah. Hilang seorang Bunda Khadijah, bara gantinya. Hah? Nah, jangan cameh jangan hilang. Ada ibu-ibu manggertak orang rumahnya, mau ngetak udahnya. Udah, kalau kau bini juga tunggu ambo mati dulu. Itu salah tuh Bu, mendoa-doanya kau. Nah, tunggu ambo mati dulu. Ambo bini lah lai. Oh, enggak, salah tuh. Salah. Nah, jadi sampai kalau udah kasar lagi ado ambo, udah enggak boleh berbini. Ah tuh. Nah, tapi kalau tunggu ambo mati dulu takkan ada jong. Ayo capek lah. Baik sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima konsep baru untuk perjuangan. Kunci kemenangan yaitu syariat solat. Kenapa bukan syariat yang lain? Syariat solat. Karena syariat solat itu menata hablum minallah wa hablum minan nas. Ini syariat solat. Maka dalam panggilan azan, hayya 'alas shalah, hayya 'ala shalah. Mari dirikan solat, solat berjamaah. Hayya 'alal falah, mari sambut kemenangan. Apa artinya itu? Sebelum ada peluang menang, kunci kemenangan itu adalah solat. Kunci kemenangan solat. Kunci kesuksesan itu solat. Kunci keberhasilan itu solat. Kunci kejayaan itu solat. Maka semenjak itu sidang jemaah, sekembali Nabi nanti, Nabi hijrah, itulah titik kebangkitan Islam. Maka Umar bin Khattab menjadikan tahun hijrah untuk tahun Islam. Kenapa? Karena itu titik kebangkitan kemenangan Islam. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, solat ini, makanya sidang jemaah yang dirahmati Allah, disabui umat Islam manang kalau solat subuhnya sudah sarami solat
Jumat. Itunya maka masjid-masjid kau harus menggerakkan solat. Masjid-masjid kau harus menyemangati orang solat. Fasilitasi solat senyaman-nyamannya, seindah-indahnya, sesejuk-sejuknya, senikmat-nikmatnya. Itu tugas pengurus masjid. Nah, jangan beko Allah imamnya parau gigi tanggalo tigo sim shot osot ndak ada samo sebenarnya. Ampe samo samo juga ampe samonya batu gigi lah tangga basalo-salo dia batu ala kacau. Kadang-kadang lupa batang kalau makmum di belakang baca ayat ndak putih-putih ya la a'budu ma ta'budun abulah itu lihat wala na'abid ma'bad ada apa putih-putih dah ulah Allah tu jadi belakang sujud salah lain agak gawat tu enak harus ciptakan memang ditunjuk imam tu jangan imam kok ada imam di Makkah. Dari sekian banyak imam di Makkah tu nanti apa kau suaranya ya bana hampir sama je sorombo untuk bersorak segunanya. Suara laki kulit alah parau nak jalan laki kulit lo apa pasuan tu kecek salah seorang kawan ikut kau tahu angku kami kembang angku betul ikut urusan nak rajo bagus nak rajo bagus tahu iya urusan rajo kau urusan kan doang anda usah sebut nama syekh kau bagus tahu kau iya kalau nak berurusan nak je rajo masak suara model kau bisa jadi imam tu sekarang dia kan hanya berurusan nak baik sedang jemaah rahmat Allah salat hayya 'alas salah hayya 'alal falah mari tegakkan solat sambut kemenangan solat sukses negara sukses ya nak ingin Indonesia kau sukses sukseskan solat se-Indonesia tapi pemerintah tak ada program itu dah ya nak tak ada program itu dah. Nah sidang jemaah dirahmati Allah coba seperti di Malaysia itu 3 sekurang-kurangnya digaji di negara 3 sekurang-kurangnya imam, khatib, bilal itu negara mengaji itu pakaian seragam itu negara mengaji kalau negara mengaji musaji dibayar negara baru boleh negara mau ngeluar peraturan jangan bicara ini segala macam kok enggak nak membuat musaji orang tu awak bagi peraturan saja malah pitih umat lo nan punah harinya pitih haji lah gawat lo enak kok wakaf pitih dibuatnya bagaimana pakai wakaf pitih pokoknya nampaknya pitih masuk aku seksi kok sidang jemaah yang dirahmati Allah maka solat itu sidang jemaah ada di situ pendidikan konsep hidup berjamaah yang imam satu di depan siapapun di belakang taat pada imam ruku dia ruku imam ruku dia berdiri batal solatnya betul dan imam ada syarat-syaratnya pertama imam itu harus suci kedua imam harus berilmu ketiga imam tadi memahami fikih ibadah solat imam ini memimpin dimulai dengan niat yang ikhlas imam harus paham apa yang dikerjakannya jadi sidang jemaah dirahmati Allah ini peraturan solat untuk peraturan kehidupan maka solatlah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi sebagai wasiat sebelumnya Nabi lemah maka solat akan menguatkan hubungan dengan Allah hati akan tetap kuat hati akan tetap yakin dengan Allah motivasi janji-janji Allah akan diimani segala sesuatu nantinya akan merasa kecil ketika kita bersandar kepada Allah subhanahu ketika kita takbir Allahu Akbar ketika itu semuanya kecil
Allahu Akbar, Allah maha besar dari pekerjaanku, Allah maha besar dari profesiku, Allah maha besar dari segalanya, Allah maha kuat dari ente-ente yang menggertak-gertak agama ini. Allah segalanya. Makanya dalam jihad itu takbir Allahu Akbar, di situ langsung bergejolak jiwa para pejuang dan nampak musuh itu kecil-kecil di mata mereka. Dan kekuatan milik Allah, kehebatan milik Allah, kemenangan milik Allah. Mereka-mereka itu diazab melalui tangan-tangan pejuang. Maka dikatakan mereka kalian azab lewat tangan-tangan kalian. Itu sidang jemaah. Sholat. Mau cerita apa? Ketika musuh-musuh berunding, musuh-musuh membuat siasat, jin turun menjelma jadi manusia. Orang tua, rapatlah mereka dengan kaum kafir, mencari makar untuk mencelakai Nabi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu sidang jemaah turun surat Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qum min lail. Ya nah. Hei orang-orang yang berselimut, bangkit, bangun, solat malam. Kenapa? Orang sedang menyusun siasat, bikin makar kekuatan. Kekuatan Anda ada pada diri Anda, pada iman Anda, pada ibadah Anda. Maka lakukan solat malam untuk menghadapi makar mereka. Itu kekuatan ibadah. Kenapa? Kalau sudah Allah yang kita agungkan, maka semuanya kecil. Kalau Allah yang kita cintai, semuanya tidak berarti bagi kita. Sidang jemaah ini penting, solat ini. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, bersatunya barisan umat Islam satu komando. Ini sebuah kekuatan yang berbahaya. Indonesia ini ada 900.000 masjid. 900.000. Kalau setiap masjid itu ada 50 orang saja, 50 orang saja pencinta Allah dan Rasul, pencinta agama ini, perindu akhirat. Pencinta Allah dan Rasul, pencinta agama, perindu akhirat. Bisa ndaknya diago-ago tuh? Bisa diago-ago? Berarti 900 musaji kali 50 orang. Tidak bisa diago-ago di Indonesia kok. Itu luar biasa. Kalau mau sampaikan, umat akan kuat kalau masjid terkelola. Ini benteng umat, benteng Indonesia, benteng NKRI, benteng iman. Kenapa? Coba kalau Cik Musaji bayu 100.000, lawak kali dulu 90 miliar setiap Jumaat. 100.000 Cik Musaji tiap Jumaat. Kira-kira berat tak bagi masjid menyisihkan uang 100.000? Hah? Kuat? Berat? Tidak. Maka sidang jemaah dirahmati Allah, 100.000 Cik Musaji kali 900.000 musaji, maka jumlahnya 90 miliar. 90 miliar tu awak bali pabrik Cik setiap Jumaat. Lai bisa tu. Ampe Jumaat sebulan, ampe pabrik awak. Setahun sudah tu sidang jemaah dirahmati Allah, ampe puluh 8 pabrik awak. Ampe 8 kalau bau tuang lonyo bisa lo mangun musaji apa pabrik baru. 1 tahun ampe 8, 10 tahun sidang jemaah ampe 180 pabrik. Awak anggap 500 pabrik. 500 pabrik tu kayo awak apa bansai? Kuwait atau lama? Para lu nak berhutang ke luar negara. Mengapa berhutang ke Cina awak? Awak selama rasai dia inyo. Ya nak? Jadi sidang jemaah, ini bahaya ini. Nah, kalau seandainya umat, manajemen umat itu terkelola, maka insya Allah solat itu ibadah solat yang diwajibkan oleh Allah. Di situ ada sistem manajemen pengelolaan umat. Ada manajemennya. Jadi apa sebenarnya kelemahan umat Islam hari ini? Gagal manajemen.
gagal. Itunya. Jadi sidang jemaah, sudah mantap tauhid Nabi, ketemu Allah, sudah ada bekal syariat, pengamalan syariat. Kemudian ketika itu diberikanlah Nabi ketika itu surat ayat terakhir penutup surat Al-Baqarah. Kemudian sidang jemaah, turun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemarinnya dia takut berdakwah, hari paginya dia mulai bangkit, dikumpulkan orang semuanya kafir Quraisy, diceritakan perjalanannya. Ada yang mengatakan gila, Nabi tidak galau. Ada yang mengatakan macam-macam, Nabi tidak galau. Mental sudah dicas, sudah bersama Allah, keyakinan sudah mantap. Intan surullah yansurkum, jika kamu bela agama Allah, Allah akan membela kamu. Dari itulah awal kebangkitan dakwah fase kedua setelah Isra dan Mi'raj. Maka hijrah Nabi, setelah hijrah berdiri negara Madinah, setelah itu berdiri negara Madinah di zaman Umar bin Khattab, tumbang dua negara adik kuasa, Parsi dan Roma. Islam menguasai dunia sampai ke Eropa di Cordova sana. Jadi penting pejuang dengan tarbiyah Isra dan Mi'raj dan pesan kebangkitan. Paham? Paham? Maka sesuai dengan hadis Nabi, as-salatu mi'raju ummati, salat itu mi'rajnya umatku. Nabi dia sudah mi'raj, umatnya gimana? Mi'raj itu tarbiyah imaniyah. Bagaimana caranya? Diberikan solat untuk mi'rajnya umat, untuk mencas dada kita, iman kita. Maka solat itu penting. Solat banyak-banyak. Ini mau puasa, apapun, solat itu luar biasa. Orang yang ketika dia solat luar biasa. Tahu nggak sidang jemaah? Ya, salah seorang sahabat, ya, dari Ansor, ketika akan dihukum mati, dia minta sholat. Ketika dia sholat, dia mengatakan, kalaulah bukan karena takut engkau katakan aku takut dieksekusi mati, maka aku akan tambah sholatku. Aku akan tambah sholatku. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini pentingnya sholat untuk mental. Maka anak-anak kita, Ustadz, ba'a caro mendidik anak awak, sholat dulu. Cintakan dia pada sholat. Cintakan pada sholat. Giring dia mencintai supaya jadi semangat sendiri. Kadang-kadang ayahku mendidik anak kacau loh. Ayahku pas semangat hijrah, ditanya Ustadz, sholat tahajud kau berapa rakaat Ustadz? Sabaleh rakaat. Oke lah Ustadz. Jagonya anaknya. Tahajud. Ke ya. Nyoba jadi ayah jadi imam. Suara kayak kuli. Bacaan panjang masih resek. Kau anak di belakang. Sengsara ada nasib belakang. Sabaleh rakaat loh. Enak, itu trauma anaknya. Enak. Itu kalau imam-imam di penjara tuh, masjid penjara tuh, imamnya jangan panjang bacaannya. Orang baru-baru hijrah situ, trauma lah kawannya. Kalau lah azannya lah paniknya. Ya nak, ya kamu kan suan-suan, kadang-kadang semangat awak pasuan kurang tak bisa dah. Umar bin Khattab itu ketat pada dirinya, longgar pada orang lain. Ya nak, awak sholat kok di panti jompo, ayat Al-Baqarah sampai selesai. Saya lihat ke belakang, amah itulah rabah tigo. Ya dok, sholat ambo pernah sholat di Musaji M Jamil di belakang tuh ya nak, sholat situ panjang bacaannya, lama abolah hilang leh kelas di belakangnya. Ya nak, kawan ko sudah membali ube untuk pasien di dalam, anaknya, pemilihnya, sholatlah dulu. Ya nak, ada kalau membeli nasi untuk orang sedang sakit, sholat dulu. Ada kawan ko, dia nyoka ujian di stefik aja pupuh panjang-panjang.
Ya kau ujian hafalan Quran. Korban ujian satu orang. Enak, aku di belakang lah menggigil, rendah imunnya. Sudah tuh kena corona lah sakit sudah. Enak, harus pandai dalam perkara tarbiyah. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketika itu heboh Mekah, heboh. Maka Abu Jahal dicarinya Abu Bakar As-Siddiq. Katakan, hai Abu Bakar, sudah saya bilang sama kamu, itu teman kamu gila. Masa dia ngakunya dia tadi malam berangkat ke Al-Aqsa, ke Palestina, terus ke Sidratil Muntaha, balik juga malam tadi. Ini kan gak masuk akal, ini gila, engkau gak percaya. Terus ketika diprotes kepada Nabi, ketika Nabi menerangkan, apa kata Nabi? Saya melihat suatu kabilah Fulan bin Fulan berpapasan di jalan dengan saya. Nanti sekitar jam sekian hari itu dia akan sampai di sini. Ternyata memang benar. Berarti Nabi memang ketemu di jalan. Perjalanan itu benar adanya. Apa kata Abu Bakar kepada Abu Jahal? Apa dia bilang begitu? Iya. Oh, kalau saya alhamdulillah. Kenapa? Jangankan itu yang diterimanya dari langit, yaitu ayat-ayat Allah yang tidak langsung dijemputnya ke sana, ditemuinya di sana. Aku yakini, apalagi peristiwa ini, bertambah imanku. Apaan yang Abu Jahal? Tadi muka sunyoko supaya kira bertambah iman kawan kau. Maka dapatlah gelar Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj punya peran penting dalam sejarah Islam, kebangkitan Islam, kemenangan Islam. Setelah itulah Nabi bersemangat kembali, kemudian Nabi hijrah. Hari apa terjadi Isra dan Mi'raj? Di hari Senin. Ya. Kata Ibnu Abbas, 5 perkara terjadi pada diri Nabi di hari Senin. Yang pertama, Nabi lahir hari Senin. Nabi diangkat, menerima wahyu pertama, diangkat jadi Nabi di hari Senin. Nabi Isra dan Mi'raj di hari Senin. Nabi hijrah di hari Senin dan wafat di hari Senin. Terus hari apa Nabi dikuburkan? Kok anak ragu-ragu. Hari Rabu. Oh, itu nggak mau sebut tadi. Nabi dikuburkan di hari Rabu. Kenapa? Karena Nabi itu ketika akan dimandikan berdebat sahabat, apakah dimandikan, dibuka bajunya atau tidak. Heboh. Kata Abu Bakar ketika itu bersandar di satu tiang, tertidur, terdengar suara oleh Abu Bakar dalam kondisi antara tidur dan tidak. Ya Abu Bakar, mandikan Rasulullah dengan bajunya. Jadi nggak dicopot, dimandikan oleh keluarganya, diantaranya Ali bin Abi Thalib. Tubuhnya tetap wangi. Jadi Nabi sudah meninggal, wangi juga tubuhnya. Setelah itu sidang jemaah yang dirahmati Allah. Nah, setelah dimandikan, ribut lagi perkara disolatkan. Nah, terdengar lagi oleh Abu Bakar seperti peristiwa sebelumnya. Abu Bakar dah panik, ini berdebat, itu berdebat, siapa yang jadi imam gak jelas. Maka terdengar suara oleh Abu Bakar, solatkan Nabi sendiri-sendiri, jadi tidak berjamaah, karena tidak ada yang berhak ketika itu mengimami jenazah Nabi. Maka ketika itu disusunlah prosesnya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pertama sekali sahabat-sahabat dan keluarga. Setelah itu kaum laki-laki dewasa. Setelah itu kaum ibu-ibu. Setelah itu kaum budak, kaum anak kecil remaja. Setelah itu kaum budak. Maka proses sholat Nabi itu sampai hari Rabu. Maka Nabi dikuburkan di hari Rabu. Lama proses mensolatkannya. Berarti Ustaz boleh lo kami kalau meninggal dusana awak di hari Senin, dikuburkan di hari Rabu. Berhari tu 3 hari.
Ndak bisa, ndak sama je Nabi tu. Awak bau awak punah. Nabi ko wangi, jasad Nabi segar sampai hari ini, sampai kiamat Nabi tetap segar tubuhnya, tidak rusak oleh tanah sampai hari kiamat. Makanya kalau pergi ke kuburan Nabi ucapkan salam. Tuh Nabi ini keadaannya di mana dia wafat di situ dikuburkan. Maka kuburan itu adalah tempat dia meninggal. Itu kamar Nabi. Ya, di situ dikuburkan. Nah, kemudian jasadnya abadi tidak dimakan tanah. Wangi dia. Awak jangan kau mati lah. Tak mandi saya sehari, marasai orang dah. Nah, Nabi itu wangi. Keringat saja jadi parfum. Dia tidur di rumah istrinya, di ruang tamu, masuk cahaya matahari, berkeringat jasad Nabi, dikumpulkan keringatnya, disimpannya dalam botol untuk parfum. Enak, dia awak acibola beko suami awak takalok bapa luak. Simpanlah keringat dalam botol. Dua pakaronya. Malah tuh botol tu tundak. Wahyu. Kalau Nabi disimpan keringatnya oleh istrinya, wangi baunya, dan jasadnya utuh. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini penting. Nabi statusnya syahid karena diracuni oleh wanita Yahudi. Nabi syahid karena diracuni oleh wanita. Jadi dia meninggal karena dibunuh. Nabi itu meninggal karena dibunuh. Jadi statusnya syahid. Nah, ini dia sidang jemaah yang dirahmati Allah, bagi para pejuang, bahwasanya pejuang-pejuang Islam itu tidak mudah. Banyak tantangan-tantangan, solusi kekuatan itu kalau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.